Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi, khususnya para tersangka ini, sepertinya mereka mulai muak dengan omongan ataupun ocehan dari Roy Suryo. Hal ini tergambar ketika Roy Suryo mereview buku dari Rismond dan membuat sebuah konten video YouTube yang di sampingnya itu ada Refly Harun. Tapi yang menarik, Refly Harun sama sekali tidak memperhatikan Roy Suryo ketika menjelaskan, dan ujung-ujungnya Refly Harun walk out, pergi meninggalkan Roy Suryo. Waduh. Ada apa ini? Apakah memang Refly Harun juga sudah muak mendengar ocehan Roy Suryo? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bung Rifai, salah satu kuasa hukum dari Pak Jokowi, kembali membungkam, menyemprot omon-omon dari Ahmad Khosynuddin. Dan ini tumben-tumbennya teman-teman, Ahmad Khosynuddin tampil di Rakyat Bersuara bersamaan dengan Refly Harun. Waduh, apakah Refly Harun sudah memberikan panggung sedikit buat Ahmad Khosynuddin? Nanti kita simak. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk para penonton saya yang setia, para pemirsa yang setia mendukung channel ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pertama gini, teman-teman semua. Ya, saya juga sudah bikin konten khusus soal ini. Saya sangat-sangat sedih gitu, tapi sekaligus menyesalkan ya. Adanya buku liar, kalau saya sebut ini buku liar, yang beredar dan ini dijual secara terbuka di online ya. Ada di Tokopedia ya, dan juga ada di beberapa penjualan online. Yaitu buku yang dijual dengan sangat-sangat murah. Ya gitu, saya katakan murah karena di situ hanya sekitar 50 sekian ribu. Tetapi memang murah, isinya juga kertasnya juga kertas koran. Ya, kertas koran, dan kalau dibaca ya pusing nanti ya. Beli obat pusingnya lebih mahal daripada beli bukunya nanti gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian buku ini sebenarnya aneh kalau masih dijual. Karena kalau masih dijual seharusnya Dr. Rismond Hasyiolansyaniparr itu harusnya keberatan. Karena dia sudah menyatakan kepada pihak Solo untuk menarik buku ini. Aduh, kasihan banget Roy Suryo loh. Kasihan banget loh. Sudah tidak diperhatikan sama Refly Harun, dicuekin. Kalian lihat nggak lirikan matanya Roy Suryo tadi? Beberapa kali dia melirik Refly Harun, berharap Refly Harun ada tanggapan ataupun ada samberan-samberan. Tapi ternyata Refly Harun hanya fokus sama handphonenya sampai meninggalkan Roy Suryo. Kasihan sekali loh. Aduh. Apakah Refly Harun benar-benar sudah muak dan Roy Suryo, teman-teman? Hah? Kalau kita lihat ya, waduh, apakah memang hubungan mereka sekarang sedang tidak baik-baik saja? Ini kan menarik loh. Kok bisa-bisanya Refly Harun, kuasa hukum dari Roy Suryo, sudah meraup keuntungan yang banyak dari konten-konten Roy Suryo, meninggalkan begitu saja loh. Waduh. Gak sopan. Bahkan rumah saudara Joko Widodo hari ini berasal dari uang rakyat. Pertama, saya ingin mengawali sesuai dengan tema. Apa ini? Roy CS ini akan bebas atau di penjara. Saya pastikan hari ini Roy Suryo bebas. Dan saya pastikan tidak akan ada penjara bagi Roy Suryo dan yang lainnya. Kenapa? Kalau sampai ada penjara berarti ada pelanggaran hukum terhadap proses dan prosedur, termasuk terhadap substansi yang hari ini kita berdebatkan. Pada hari ini saya akan menjelaskan itu semua. Apa keyakinan bebas yang Anda maksud? Ya, yang pertama, saya bicara aspek hukum acaranya, aspek prosedur, baru nanti kita bicara substansi. Memang saya kasihan sekali dengan kuasa hukum Joko Widodo, termasuk para pendukungnya. Mereka harus kelelahan membangun narasi untuk mempertahankan kasus ini agar bisa sampai P21. Padahal dia sendiri justru mengambil tindakan yang malah secara implisit itu menghentikan kasus. Pada tahapan penyelidikan, penyidik itu mengumpulkan barang bukti, alat bukti, dan juga keterangan saksi itu untuk memeriksa sebuah peristiwa. Apakah sebuah peristiwa itu layak dinaikkan pada tahapan penyidikan? Dan setelah tahapan itu naik ke penyidikan, berarti peristiwanya ini yang kemudian dianggap ada kejahatan.
dan Ada kemudian kejahatan. diterbitkan sejumlah Ya, tersangka ya. pada saat penyidikan itu. Betul. Iya, barang ini ada di Pak Jokowi, tetapi dia merasa, oh ternyata Roy Suryo itu tidak seperti Bambang Tri yang satu kali gilas selesai. Oh ternyata Roy Suryo itu banyak yang dukung, banyak yang bela. Ternyata yang lainnya juga ikut berempati bahwa perkara ini bukan perkara pribadi antara Roy Suryo dengan saudara Joko Widodo. Ini perkara publik, perkara antara rakyat dengan orang yang pernah mendapatkan wewenang, dengan orang yang mendapat fasilitas negara. Bahkan rumah saudara Joko Widodo hari ini berasal dari uang rakyat. Silakan tanggapan ya Bang Rifai. Waduh. Katanya yakin Roy Suryo tidak akan dipenjara. Kok Kosinudin berubah, teman-teman? Nah, ada yang aneh dengan Kosinudin ini. Apakah Kosinudin sudah ditatar, sudah dicuci otaknya oleh Refli Harun? Karena kan Kosinudin ini, kalau kita dengar statement-statement dia beberapa minggu lalu, itu konsisten. Dia ingin sampai ke pengadilan. Dia mau agar kasus ini tidak selesai di tengah jalan. Harus pembuktian di pengadilan. Karena Kosinudin, kata dia waktu itu, yakin dengan penelitian Roy Suryo. Tapi kok sekarang Kosinudin statementnya sudah mirip-mirip dengan Refli Harun nih. Minta kasus dihentikan. Karena cacat lah, karena apalah. Aduh. Terus yang kedua, Kosinudin bilang, rumah Pak Jokowi dari uang rakyat. Ya emangnya kenapa? Pak Jokowi itu presiden 2 periode. Kecuali Anda, kecuali rumah Anda, Kosinudin, dipakai membangun dari APBN, itu yang salah. Karena Anda bukan siapa-siapa. Malah Anda ini pentolan disebut Tahrir. Aduh, yang sudah dibubarkan Pak Jokowi, itu yang salah. Dan tenang aja, minggu depan, insya Allah minggu depan di awal Juni, tunggu aja Kosinudin pengumuman mengenai P21 kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi. Jangan sampai, ini aku kasih kisi-kisi biar kau bersiap Kosinudin. Nanti kau mendengar pengumumannya pingsan lagi. Jangan, gak enak nanti, gak enak. Jadi kau siapkan diri aja, siapkan mental, siapkan fisik, dan siapkan bukti-bukti dan klien-klien kau. Nanti kalau pengumuman P21 muncul, nanti klien kau langsung dibui. Kan kasihan, sesuai dengan apa yang dikatakan Refli Harun. Makanya siapkan kawan kau ya. Oke, jadi tadi kan Bang Hozin memberikan pandangan hukum bahwa perkara ini nggak bisa maju karena beberapa tersangka mendapat RG. Saya berbeda pandangan dengan Bang Hozin. Kenapa? Karena kembali lagi kalau kita cermati laporan yang kita ajukan itu terdiri atas 31 objek, ya, dengan 5 tersangka yang tentunya masing-masing perbuatannya berbeda satu dengan yang lain. Baik perbuatannya, tempusnya, lokusnya, semua berbeda satu dengan yang lain. Contoh, Bang Egy itu yang kita laporkan saat membuat statement di depan Mabes Polri. Ya, tempus lokusnya pada saat di Mabes Polri. Sementara mohon maaf, Pak Roy kita laporkan itu di depan televisi. Jadi jelas perbuatannya berbeda, tempusnya berbeda, lokusnya berbeda. Bukan berarti penghentian perkaranya Bang Egy berdampak pada beliau karena salah ini. Sekali lagi perbuatannya berbeda. Salah. Jangan lupa ya. Ngerocos 31 lagi. objek dengan 5 tersangka. Paling tidak satu orang ada beberapa objek. Dan ini semua yang diputuskan menjadi tersangka oleh penyidik itu adalah langsung narasumber. Ya, bukan pelaku turut serta, ya, bukan yang bukan dalam konteks turut serta, tapi langsung pelakunya langsung, ya, dadernya langsung. Nah, jadi kembali lagi ini perbuatannya berbeda satu dengan yang lain. Tidak Oke, berarti. sebentar, ditanggapin dulu oleh Mas Roy. Saya tanggapi. Bukan berarti. Saya mau tegaskan begini. Itu kan materialnya dipersoalkan. Saya tadi bicara hukum formilnya, hukum acaranya. Saya setuju sependapat dan saya ikut mendamping. Memang peristiwanya beda, objeknya beda. Betul. Tetapi satu kesatuan LP dan aspek prosedur itulah yang kemudian Polda kebingungan bagaimana bisa satu LP yang disebutkan 5 nama tiba-tiba dicicil. Nah, pertanyaan saya lanjutkan dulu ya. Lanjutkan dulu, belum selesai nih. Ngerocos mulu emang orang-orang ini. Ya, jadi perbuatannya untuk Mbak Hozin mengakui ya perbedaannya, lokus tempusnya berbeda, jadi tidak bisa berdampak satu perbuatan kepada tersangka lainnya karena mereka mempertojokkan perbuatan masing-masing dengan tempus, lokus dan perbuatan yang berbeda. Kedua,
tidak ada dasar hukum, apalagi di KUHP lama ya, yang bilang bahwa manakala dalam sebuah LP terdiri dari beberapa tersangka, maka penghentian RJ salah satu atau keduanya mengakibatkan berhentinya semua. Itu adanya di KUHP baru. Kembali lagi 361 ya. Ini ada Pak Fikar di sini, ditanya apa Pak Fikar ya. Penyidikan ini tunduk kepada KUHP lama atau KUHP baru? Saya pikir baca saja 361. Publik juga bisa baca pasal 361A bunyinya apa. Jangan ditafsirkan sesuai selera masing-masing ya. Betul. Jadi susah, nggak ada kepastian. Nah, kembali lagi jadi nggak ada aturan, dan ini bukan 1-2 kali. Saya banyak sekali kok perkara-perkara, kemarin baru ada perkara Haki, tersangkanya 4, RJ 2 yang 2 jalan. Jadi hal-hal yang biasa saja. Hukum jangan dibuat ribet ya. Hukum itu untuk mencari keadilan, kepastian, Kecuali dan Mbak, kemanfaatan. sebentar. Saya Nah, perlu Rocos lagi impel nih. Sama Nggak sekali. ngaruh, Mbak. Sebentar, Kecuali Bang Hozin, itu sebentar. kedua. Silakan Sorry. lanjutkan. Ada yang Sedikit kedua lagi. nih yang mau saya Oke. komentari. Tadi Bang Hozin bilang bahwa polisi diremote oleh Pak Jokowi. Ya, saya keberatan dengan statement itu ya. Kalau memang bicara seperti itu, kami dari 6 bulan yang lalu juga ingin perkara ini lanjut ke sidang. Nyatanya kan tidak. Artinya tidak Agar ada yang lebih cepat remote di begitu sini ya. ya. Itu betul-betul Pak Jokowi menjalankan kepada mekanisme hukum yang berlaku ya. Bahwa kita bicara cukup lama setahun, ya memang cukup lama. Ya, kita mengharapkan cepat. Tapi kembali lagi kita menghormati. Kita tidak menekan, melakukan intervensi. Betul. Karena sekarang udah bukan zamannya. Kedua, tadi bahwa bilang RJ ini permintaan Pak Jokowi, tidak ya, kita saksikan bersama yang memohonkan RJ itu justru masing-masing tersangka, Pak Egy, Pak DHL, termasuk Pak Rismon. Jadi nggak ada Pak Jokowi itu meminta RJ, tidak. Yang minta para tersangka, Pak Jokowi hanya sekedar mengabulkan. Jadi kembali lagi itu asumsi-asumsi karena faktanya tidak demikian ya. Tapi kembali Betul, lagi, asumsi buat doang. saya Pak Jokowi bijak ya. Aduh, katanya Pak Jokowi yang meminta RJ. Mana ada Pak Jokowi yang meminta RJ? Dari awal Pak Jokowi sudah bilang, pintu maaf tetap terbuka sebagai manusia, tapi restoratif justice ya beliau nggak mau. Cuman Rismon datang ujuk-ujuk ke rumah Pak Jokowi, mohon ampun, minta dan mengakui semua kesalahannya, bawa makanan, bawa sarung, bawa apa. Ya siapa yang gak luluh gitu, seorang Pak Jokowi yang memang selama ini tidak pernah dendam, tidak pernah marah sama seseorang. Ya walaupun beliau sudah disakiti, sudah dihinakan, sudah dikata-katain, ya namanya Pak Jokowi yang suka memaafkan orang ya. Ya udah. Terus datang lagi Tifa, dia katanya dikejar-kejar kurir, diminta ke Solo, dichat, diminta atau ditawarkan 10M, 50M, dia nggak mau. Siapa yang menawarkan kau, Tifa? Ha? Siapa yang menawarkan kau? Terus tuduhan-tuduhan selama ini yang mengarah ke Pak Jokowi mengenai Pak Jokowi berharap semua RJ, Pak Jokowi ingin semuanya RJ agar kasus ini tidak ke pengadilan. Salah kau, Bung, salah. Pengacara Pak Jokowi itu sudah berkali-kali mengatakan Pak Jokowi siap hadir di pengadilan. Pak Jokowi siap membawa semua berkasnya mulai dari ijazah SD sampai S1 ke pengadilan. Beliau siap membukanya karena itulah ruang yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Jadi Anda ini semua kalau berharap Pak Jokowi tidak ke pengadilan, ya udah simpan harapan kalian dalam-dalam. Karena saya curiga yang sebenarnya tidak mau kasus ini sampai sidang, ya orang-orang ini. Orang-orang ini teman-teman. Makanya mereka memframing Pak Jokowi tidak mau ke persidangan, Pak Jokowi takut, Pak Jokowi ini itu. Ya kalau kalian memang mengatakan Pak Jokowi takut, ya kenapa kalian minta kasus ini dihentikan? Kenapa? Hah? Dorong aja terus kasus ini ke pengadilan biar Pak Jokowi makin takut. Ya ini kan kebalik. Kalian yang minta penghentian, Pak Jokowi yang minta sampai pengadilan. Aduh, udahlah. Jangan suka memutarbalikkan fakta. Jangan suka menggunakan standar-standar ganda. Kalian ini omongannya doa yang gede. Bukti nggak ada, kosong, nol besar, telur. Telur kalian ini, telur. Kurban aja lah mereka ini. Nggak ada gunanya hidup di Indonesia. Bikin emosi aja di hari Idul Adha ya kan. Nah, teman-teman lanjut. Polisi juga kan punya juga ahli forensik. Ya udah biar diadu aja di sana. Betul. Tapi bukti yang bisa tidak terbantahkan menurut hukum adalah keterangan dari UGM, barang ijazah itu sendiri ada, ya, hasil laboratorium forensik. Gitu. Itu ya. yang membuat Pak Sugeng berkeyakinan bahwa tidak akan ini pasti akan lanjut ke sidang. Iya lanjut ya. Oke. Yang kembali kepada tadi kepastian hukum. Memang ya ukuran masyarakat menjadi dibingungkan. Ini karena
isu ini kan digulung sedemikian rupa, salah satunya oleh media, ya, dengan Seksi penambah soalnya. seksi ya. Jadi Karena penontonnya banyak soal ini. Penontonnya banyak. Kayak kawan saya Aiman kan, Iya. di news ya. Cuannya gede. Jadi memang segala hal itu menjadi satu, selain sebagai hak atas informasi, menjadi komoditas juga. Iya juga sih, jadi komoditas. Dan gimana teman-teman ya? Saya itu mengatakan begini. Kalau kita lihat di media sosial, ini serangan-serangan terhadap Pak Jokowi itu kan semakin masif. Dan bukan hanya serangan ke Pak Jokowi, melainkan serangan ke Pak Prabowo. Coba kalian perhatikan di media sosial, serangan demi serangan juga dilancarkan oleh pihak oposisi. Cuman yang menyerang Pak Prabowo ini sepertinya afiliasinya ke asing, antek-antek Soros. Nah, mereka lah yang menggurita ke bawah, mereka lah yang merawat oposisi, anak-anak muda, bem-bem. Ya mungkin saja untuk ya menarasikan bahwa pemerintah ini gagal, menarasikan bahwa Indonesia akan hancur, Indonesia gelap, Indonesia akan chaos, Indonesia akan kembali ke 98, ekonomi Indonesia anjlok. Nah, ini kan narasi-narasi yang selalu kita dengarkan terhadap pemerintah. Saya itu berteori bahwa adanya kasus ijazah Pak Jokowi sedikit membantu pemerintah dalam mengkanalisasi isu. Jadi orang semuanya ini tidak fokus kepada pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Sebagiannya fokus kepada kasus ijazah. Nah, inilah yang mungkin sedikit membantu Presiden Prabowo Subianto. Yaitu sedikit analisis saya, teman-teman ya. Seseorang yang menggunakan ijazah palsu dan menipu Mas seluruh Roy, rakyat ini yang Indonesia. harus kita, ini sudah mencederai wibawa bangsa dan republik ini, di mana mantan presiden kita 10 tahun itu benar-benar dinista harkat martabat pribadi beliau. Padahal seorang presiden itu harus dihormati, dihargai dalam kapasitas sebagai mantan presiden. Itu kepentingan kami ada untuk memberi keseimbangan dan pendidikan politik, hukum, dan pendidikan sosial karakter bangsa ini, bahwa hormatilah semua pimpinan-pimpinan republik ini. Mbak Anissa mana? Itu yang counter di Itu situ lebih nista ya. itu. Mas Roy nggak punya etika karena apa? Memaki, menuduh ya, Memang ijazahnya palsu martabat gimana? seorang mantan presiden yang menurut institusi resmi UGM mengatakan itu asli, itu berproses. Ya. Semua teman-teman kuliahnya ada kok semua. Teman Kecuali kuliah nggak ada, pernah teman lulus kuliah. nggak ada. Tuh, Nggak ada teman lu palsu itu semua bisa gimana? direkayasa uang orang kuliah seperti adik-adik ini. Udah Kalian dah. nanti suatu saat Bah, ketemu kalau ini orang nggak 30 punya tahun legal berikut standing, akan nggak usah tahu terlalu ini lama teman-teman diomongin. kalian. Nggak usah Gitu lah, loh. udah. Nggak usah legal Nah, standing, itu nggak yang ada perlu legal kita standing, bela. nggak usah. Kebenaran itu harus dibela ya. Waduh, keluar jurus andalan Roy Suryo, keluar jurus andalannya. Tidak ada legal standingnya, Jurus mabuk yang sudah basi. Aduh, Roy, nggak ada gitu jurus kau yang lain, nggak ada gitu. Setiap ada pendukung Pak Jokowi yang berusaha menepis omongan Roy Suryo, yang berusaha untuk menyadarkan masyarakat dari racun-racun propaganda dari Roy Suryo, ya Roy Suryo langsung mengatakan tidak ada legal standingnya, Emang Roy Suryo apa legal standingnya? Legal standingnya karena dia lulusan UGM, Itu doang legal standingnya. Aduh, udahlah, Roy. Aduh, sepertinya pengetahuan kau itu ya cetek juga kali ya. Nggak ada apa-apanya juga. Ngaku-ngaku sebagai pakar telematika, tapi tidak pernah menjalani ataupun melakukan sertifikasi internasional di bidang telematika. Nggak pernah kan? Selama ini yang dia tampilkan apa? Sertifikat dari Kominfo sebagai pemateri, sertifikat dari ini sebagai sertifikasi kau mana yang menandakan bahwa kau memang expert dalam dunia telematika? Mana? Nggak pernah kau tampilkan. Karena memang nggak ada kau punya. Nggak ada. Di bidang-bidang IT itu ada sertifikasinya di bidang keilmuan, Roy. Jadi kalau kau tidak punya sertifikasi telematika, walaupun itu bukan di bidang IT ya kalau Roy Suryo kan bilang telematika itu katanya di atasnya digital forensik. Di atasnya digital forensik. Digital forensik aja, Roy. Digital forensik aja itu ada sertifikasinya. Ada sertifikasi keahliannya. Ada gelarnya. Kau mana telematika kau? Aduh. Siapa yang pertama kali mengakui Roy Suryo ini sebagai ahli telematika? Siapa? Siapa yang pertama mengakui? Dia ini cuma bisa fotografi kayaknya. Itu pun ya masih cetek, teman-teman. Siapa sih?
Siapa sih yang mengakui dia ini? Heran teman-teman. Dan saya tuh curiga ya, mungkin isi kepalanya itu terganggu karena di awal-awal dia selalu memperhatikan, selalu meneliti film Blue. Dan ini bisa mengganggu otak teman-teman, bisa mengganggu otak. Mungkin itu yang terjadi pada orang ini, kan agak-agak gimana gitu ya kan, aduh. Dan tadi Refli Harun bisa-bisanya Anda meninggalkan Roy Suryo di tengah Roy Suryo menjelaskan ataupun mereview buku dari Rismond. Kok bisa-bisanya Refli? Anda ini kurang sopan juga. Orang di samping Anda sedang menjelaskan, sedang membuat konten, Anda asik bermain handphone, tidak memperhatikan. Apakah nggak sakit hati kawan sebelah Anda itu, ha? Kasian loh. Tadi beberapa kali Roy Suryo melirik, Anda tidak merespon. Roy Suryo melirik, Anda tidak menanggapi. Padahal Roy Suryo itu pengen ditanggapi, pengen ditimpali omongannya biar panjang gitu obrolannya. Anda malah walk out. Aduh, ada apa ini? Aduh. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.